Welcome back to our pragmatics class. Yeah. Today we are going to talk about the other things that we have in pragmatics, and the focus is going to be implicator. Ya, hari ini kita akan fokus kepada membahas implicator dalam pragmatics. Alright, pertanyaan pertama pasti adalah when we are having that kind of topic adalah what is implicator? Ya, implicator is a fundamental concept in pragmatics, that refers to the meaning conveyed indirectly through language use. Jadi dalam pragmatics ada yang namanya implicator, itu adalah meaning yang disampaikan atau di deliver kepada orang lain indirectly. Indirectly alias tidak secara tersurat, dia secara tersirat through language use. Jadi gunanya adalah when we are having this kind of topic, kalau misalnya kita melihatnya, maka implicators itu adalah salah satu crucial parts in a communication, karena dia allow speakers to convey meaning beyond the literal or conventional meaning of the words. Jadi dia dengan melalui implicator ini orang bisa menyampaikan meaning tidak hanya apa yang ada di dalam kata itu saja, tapi lebih luas lagi, sehingga meaning yang dihasilkan juga bisa lebih besar. Oke, jadi sekali lagi yang namanya implicator itu adalah meaning conveyed indirectly, meaning yang disampaikan secara tidak langsung through the language use, melalui penggunaan sebuah bahasa. Oke, nah implicators dalam ilmu pragmatics itu dibagi dua. Ada dua. Jadi yang pertama namanya adalah conventional implicator, dan yang kedua adalah conversational implicator. Jadi ada conventional implicator dan ada yang namanya conversational implicator. Sekarang kita bahas satu-satu. The first one is conventional implicators. Itu adalah type of implicators which the meaning is conveyed indirectly through the use of specific words or phrases. Itu adalah meaning yang ingin disampaikan tapi dengan menggunakan specific word, dengan menggunakan kata-kata tertentu atau frasa tertentu yang ada di dalam sebuah ujaran, yang ada dalam sebuah utterance yang kita sampaikan kepada orang lain. Conventional implicators ini sifatnya adalah non-context dependent. Maksudnya adalah dia tidak terikat kepada konteks, karena meaningnya, karena konteksnya itu sudah dimunculkan di dalam utterance-nya itu. Jadi utterance-nya, implicator-nya atau intended meaning-nya itu ada di dalam pilihan kata yang kita gunakan, dan dia tidak tergantung kepada konteks. Beda dengan yang conversational implicator. Nah, sekarang kita lihat contohnya dari conventional implicator. Contohnya adalah ketika kita mengatakan John's car is old, but it is still running. John's car is old, but it's still running. Nah, di dalam kalimat itu, conventionally implies that despite the car's age, meskipun sudah tua, dia masih bisa bekerja dengan baik. Implikatornya adalah, implikatornya ditunjukkan dengan kata but-nya. Jadi dengan mengucapkan John's car is old, but it is still running. Implikatornya adalah saya ingin menunjukkan ada pertentangan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Jadi dengan menggunakan kata but di sana, saya ingin menunjukkan bahwa ada kontras dari dua konsep. Konsep yang pertama adalah John's car is old, tua loh. Tapi, nah ini pertentangannya, kata ini kemudian menjadi indikator dari conventional implicator-nya. Tapi, it is still running, dia masih bisa jalan. Nah, kata but, kata conjunction yang saya pakai di sana itu menunjukkan kontras. Nah, kontras itu adalah implikatornya. Saya ingin menunjukkan ada sesuatu yang berbeda nih antara ini dengan yang ini. Jadi itu tidak secara leksikal, right? Kita tidak melihatnya sebagai satu kalimat, tapi kita melihatnya sebagai dua klausa yang di dalamnya, yang dua klausa itu memiliki pertentangan satu sama lain. Pertentangannya itu yang menjadi intinya. Nah, itu adalah implikator yang ada di dalam kalimat tersebut. Contoh yang kedua adalah when I am saying I sort of agree with you. I sort of agree with you. Di sana ada kata sort of. Kata sort of itu mengindikasikan bahwa the speaker, atau ketika saya mengucapkan berarti saya itu does not fully agree with the other person.
Saya mau mengatakan bahwa implikatornya adalah saya tidak setuju sepenuhnya dengan orang tersebut. Atau dari mana? Dengan menggunakan kata sort of agree with you. Ya, saya agak setuju, ya, cukup setuju lah, ya, with you. Nah, dengan menggunakan kata sort of atau kata-kata lahnya itu tadi, kalau dalam bahasa Indonesia, itu menunjukkan bahwa selain yang ada di kalimat itu meaningnya, ada implikatornya. Implikatornya adalah saya tidak sepenuhnya setuju dengan Anda. So that's it. Itu yang namanya conventional implicator. Ada intended meaning lain, tapi itu bisa dilihat dari penggunaan kata-kata khusus yang ada di dalam utterance-nya itu. Dan itu dia tidak tergantung dalam konteksnya. Karena implikatornya bisa dipahami dengan melihat pilihan katanya itu tadi. That is the first one. Dan yang kedua, ada yang namanya conversational implicator. Implikator yang bisa kita pahami dengan melihat sisi percakapannya sebagai konteks kalimatnya. Ya. Berbeda dengan yang conventional implicator, conversational implicator adalah kita juga convey the meaning indirectly, ada intended meaning lain, tapi through the context of the conversation, dan dia sifatnya context dependent. Jadi meaningnya itu apa namanya sangat tergantung kepada konteks pembicaraannya. Kita lihat contohnya to make it clear. Yang pertama adalah, do you have any plans for the weekend? Ketika saya nanya misalnya, do you have any plans for the weekend? Pertanyaan itu, ya, kalau secara kalimat biasa, meaningnya adalah ada nggak jadwal gitu. Tapi karena konteksnya, misalnya sedang liburan dan we are free, konteksnya itu akan memberikan meaning. Meaningnya itu adalah implicator, yang intended meaning yang tidak disampaikan secara literal tadi. Maksudnya adalah ada kemungkinan I want to make a plan together with you. Nah, jadi pertanyaan do you have any plans for the weekends? Itu ya bisa jadi maksudnya adalah saya mau mengajak seseorang untuk having atau making plans together in the weekend. Nah, itu meaningnya tidak bisa dilihat dari kata-kata yang ada di dalamnya itu, tapi bisa didapatkan ketika dia dimasukkan ke dalam konteks percakapannya. Or contoh kalimat yang kedua adalah when I say, can you pass the salt? Can you pass the salt? Ya. Misalnya kamu memberikanku garam, misalnya. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, can you pass the salt, itu menanyakan bisa atau tidak bisa, atau menanyakan ability of the other people, right? Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam konteks, ya, maka kalimat tanya, can you pass the salt, itu merujuk kepada request. Implied meaningnya adalah request. Saya minta tolong nih, tolong ambilkan garamnya. Jadi saya tidak menanyakan kamu memiliki kemampuan atau tidak untuk memberikan garam itu. No, meaningnya adalah tolong ambilkan garam itu. That is what we call conversational implicator. Intended meaning atau implied meaning atau yang tersirat dengan melihat kalimatnya digabungkan dengan konteks kalimatnya itu. Ya, sifatnya konteks dependent, berbeda dengan yang conventional implicator tadi. So that's it. Jadi secara sederhana kita ulangi, yang namanya implicator itu adalah intended meaning atau implicit meaning yang disampaikan oleh seorang pembicara kepada orang lain. Ada dua jenis, yang pertama conventional implicator, yang kedua conversational implicator. Conventional dia non konteks dependent, dia tidak tergantung dalam konteks karena konteksnya ada di dalam specific words atau phrase yang ada dalam kalimatnya. Nah, yang conversational itu sifatnya adalah konteks dependent karena meaningnya, implied meaningnya atau meaning yang tersiratnya hanya bisa dipahami ketika kita memasukkan konteks ke dalam percakapannya itu. Okay, that's it. That's all for our discussion today. Mudah-mudahan membawa manfaat. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, you can send me message, yeah, or you can comment. So I think that's all for today, and see you again.